Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan membahas tentang buku, salah satu kutipan ya. Karena saya belum baca semuanya. Saya sedang mencoba untuk mereview, belajar, tapi nge-share juga gitu. Kita belajar suatu buku, di dalamnya poin-poinnya. Nah, saya share ke video ini. Nah, untuk buku yang saya akan jelaskan yaitu buku tentang rahasia bersikap tenang dalam kondisi apapun. Nah, ini penulisnya Sabrina Ara. Ya, saya juga ada satu buku lagi yang serupa dengan buku yang sama penulisnya, itu It is Bad or Good Habits ya. Jadi kalau ini buku tentang bagaimana kita menghadapi keraguan, kegugupan ataupun pengendalian diri kita terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, ini bukunya. Tapi kalau misalkan kita ingin kayak merubah kebiasaan kita gitu ya, kayak kebiasaan buruk yang ingin kita coba rubah sedikit demi sedikit, nah inilah bukunya ya. Jadi ini buku ini satu penulis yang sama dan buku yang berbeda ya. Jadi saya akan bahas ada di sini ya, karena yang ini nanti di video selanjutnya saya akan bahas. Oke, yang saya temukan di kutipan ini yaitu apa yang harus kita miliki saat kita ingin mengendalikan diri. Nah, kayak pengendalian diri itu kayak ketika kita ingin menenangkan diri kita untuk menghadapi sesuatu. Nah, di sini ada hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kesehatan. Nah, kesehatan itu penting ya untuk kita mengendalikan diri, karena kesehatan adalah faktor utama kita dalam mengenali diri sendiri. Kayak misalkan ketika kita sakit, bagaimana kita ingin mengenal atau belajar tentang sesuatu kalau kitanya sakit? Kita hanya akan memikirkan diri kita dan rasa sakit yang kita alami daripada atau ketimbang kita mempelajari sesuatu. Jadi mempelajari sesuatu itu harus dalam keadaan tenang dan sehat ya. Jadi kesehatan adalah modal utama kita mempelajari sesuatu. Oke, yang kedua yaitu kesadaran akan pentingnya mengenali diri sendiri. Nah, kita juga harus kenali sifat baik atau buruknya kita, kelebihan atau kekurangannya kita, itu harus kita kenali. Bagaimana kita cara untuk mengenalinya? Kita hanya perlu menanyakan pada diri sendiri, apa sih yang kurang dari kita? Apa sih kelebihan kita? Nah, mungkin salah satunya adalah kita harus bertemu dengan orang julid. Ya, kenapa kita harus bertemu dengan orang julid? Karena orang julid terkadang lebih jujur mulutnya gitu. Cuman julidnya seperti apa? Kalau misalkan dia melontarkan fitnah yang tidak kita lakukan, ya kita wajib untuk melakukan pembelaan. Hanya menurut saya bijaknya untuk melakukan pembelaan itu bukan dengan omongan, tapi tindakan. Itu yang paling ampuh. Nah, tapi kita juga harus menyadari jika ada perkataan dari seseorang yang tidak suka atau julid ya, itu emang benar-benar kita miliki gitu, kayak kekurangan kita atau kelebihan kita. Ya mungkin kalau kelebihan nggak apa-apa lah ya. Kalaupun itu kekurangan, mungkin kita menjadi bahan introspeksi diri kita sendiri. Yang ketiga, ini motivasi. Jadi untuk ingin mengenal diri sendiri itu adalah motivasi. Motivasi kita ingin merubah diri kita itu apa? Atau misalkan sesuatu hal yang dapat menyadarkan diri kita sendiri untuk mengenali diri sendiri itu apa.
kita harus tahu dan harus lebih menyadari kepada diri sendiri. Kayak perasaan kita gitu kan, ego kita turunkan, pemikiran-pemikiran kita kosongkan dulu. Nah itu cara motivasi yang pernah saya lakukan, walaupun belum 100% saya bisa merubah diri sendiri, karena manusia itu tetap ada baiknya, ada buruknya. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir kesalahan itu, terutama depan orang lain. Yang keempat, niat yang kuat. Nah, terkadang setelah kita memiliki kesehatan, memiliki kesadaran, terus motivasi, nah terkadang niat yang kuat ini selalu luntur. Kenapa? Karena niat yang baik ini atau niat yang kuat ini terkadang akan terdistraksi oleh beberapa hal. Salah satunya mungkin pergaulan ataupun hawa nafsu kita diri sendiri ya. Mungkin yang paling sering ya, terutama saya ini adalah pergaulan. Contoh misalkan kita ingin menjadi orang yang lebih baik dari segi pengendalian diri, ingin menjadi lebih tenang, lebih mengerti situasi dan kondisi sekitar, lebih konsisten dalam mencapai tujuan kita, menenangkan diri kita sendiri dari segala macam permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Namun ada saja yang terkadang membuat semua itu terdistraksi. Seperti ketika kita mencoba untuk tenang, tidak emosi dan lain sebagainya, ada aja yang membuat kita tersulut emosi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan kita semua. Yaitu contohnya ya. Jadi pengendalian diri sendiri itu membutuhkan motivasi dan niat yang kuat. Yang selanjutnya adalah kepekaan dan rasa peduli. Ya, kepekaan dan rasa peduli kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita ingin atau sudah mempunyai 4 poin yang tadi, ya terutama mempunyai niat yang kuat, kita akan menjadi pertanyaan bagaimana dan harus seperti apa kita merubah diri sendiri atau mengendalikan diri sendiri menjadi lebih tenang. Mungkin di sini ada beberapa hal ya. Mungkin kalau yang masih bujang gitu ya, yang belum menikah, mungkin pengendalian diri sendiri itu ya berbagai macam hal, seperti mungkin ke arah religi, seperti baca Quran ataupun mendengarkan ceramah-ceramah ya atau baca buku seperti saya gitu kan, menemukan sumbernya gitu kan, sumber untuk kita mengetahui caranya mengendalikan mengendalikan atau membuat kita lebih tenang lagi gitu kan. Nah, kita cari bisa di buku, di video ataupun dari orang-orang sekitar kita. Dan rasa peduli itu kayak kita menyerap ilmu dari orang lain atau dari buku atau dari ceramah-ceramah ya, kayak seperti kita mendengarkan nasihat-nasihat orang tua ataupun mendengarkan nasihat-nasihat para ustadz atau pastor atau biksu ya kalau dari agama gitu kan, ataupun kita mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz yang ada di YouTube contoh, atau di TikTok, atau bahkan mungkin kita bisa baca buku jika kita misalkan ingin membaca pikiran orang yang sudah pernah merubah kondisi dirinya menjadi lebih baik, dan yang telah menuliskan buku tata cara bagaimana untuk mengendalikan diri itu. Oke. Jadi kita harus mempunyai rasa kepekaan dan rasa peduli terhadap hal tersebut. Yang keenam adalah keberanian keluar dari zona nyaman. Nah, ini sebenarnya yang paling sulit untuk dilakukan
kebanyakan orang. Ketika kita sudah menemukan rasa nyaman terhadap sesuatu hal, baik itu buruk ataupun baik, terkadang kita susah untuk keluar dari zona tersebut. Contoh misalkan kita sudah nyaman jika kita kerja, terus dapat gaji, terus kita party gitu kan. Nah, terus kerja lagi, party lagi, kerja lagi, party lagi gitu kan. Jadi sehingga perencanaan untuk masa depan menjadi kacau dan akhirnya menimbulkan rasa ketidaktenangan. Ataupun orang yang sudah baik, udah misalkan dari kondisi mental, kondisi finansial udah baik, namun tidak mau keluar dari zona tersebut untuk lebih berkembang lagi. Nah, itu juga menjadi masalah karena sesuatu hal yang dipertahankan itu harus dikembangkan. Sesuatu hal yang dipertahankan itu harus dikembangkan dalam kebaikan. Tapi kalau dalam keburukan, sesuatu yang sudah terjatuh harus kita naikkan lagi. Sesuatu yang buruk harus kita perbaiki. Sesuatu yang sudah baik harus kita kembangkan. Sesuatu yang sudah berkembang harus kita pertahankan. Nah, seperti itulah siklusnya. Jadi itulah yang paling susah untuk dilakukan oleh kebanyakan orang, untuk khususnya dalam belajar untuk membuat diri kita menjadi lebih tenang dan bisa terkendali. Yang selanjutnya adalah open mind. Jadi kita harus terbuka pikirannya, kayak rasa ingin tahu terhadap pengetahuan dasar tentang bagaimana caranya kita agar bisa lebih tenang lagi, atau kita harus banyak-banyak bertanya atau banyak-banyak baca. Itu lebih ke konsistensi dalam belajar, open mind gitu kan. Jadi pikirannya gak tertutup gitu, gak egois lah gitu kan pikirannya. Nah, itulah caranya untuk kita bisa lebih belajar lagi untuk mengendalikan diri kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah mempunyai mental yang tangguh. Nah, inilah yang harus kita latih ya. Dari semua poin itu, yang terakhir ini, yang kedua yang lebih penting. Dari tadi yang pertama, memiliki niat yang kuat, dan kedua adalah mental yang kuat. Karena banyak orang yang sudah mencoba untuk melakukan perubahan, baik itu segi finansial, baik itu segi pribadi, psikologi, ataupun kebiasaan buruk. Itu yang paling sering terjadi, kegagalan yang sering terjadi dalam proses tersebut adalah memiliki mental yang lemah. Jadi mental kuat untuk tetap konsisten dalam menjalankan prosesnya, gagal mulai lagi, itu menunjukkan mentalitas kita sebagai pribadi diri sendiri, yaitu yang tahu diri kita sendiri, dan itu bisa kita latih oleh kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa merubah mentalitas kita kecuali diri kita sendiri yang mau melatih diri kita sendiri untuk memperkuat mentalitas dalam survive atau konsisten dalam mempelajari atau mengembangkan diri kita sendiri. Jadi dari semua poin itu, kesimpulannya adalah kita harus memiliki niat yang kuat, motivasi dalam menjalankan hal tersebut, entah itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik atau ingin menjadi sosok yang lebih baik di depan seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai, atau di depan anak kita, atau mungkin di depan teman-teman kita atau saudara-saudara kita, atau bahkan orang banyak ya. Terus kita juga harus memiliki mental yang tangguh dalam perjalanan proses untuk khususnya mengembangkan atau membuat diri kita menjadi lebih tenang lagi dalam menghadapi kehidupan. Itu butuh mental.
Seperti mungkin dalam bisnis kita akan mengalami kerugian. Setelah kita rugi, apakah kita akan berhenti? Jika berhenti, maka mentalitas kita sampai situ. Tapi jika kita terus mencoba hingga akhirnya kita mendapatkan tujuan, yaitu finansial, kebebasan finansial. Nah, itu tujuan akhir dari seorang bisnismen, kebebasan finansial. Ya, seorang bisnismen semuanya berharap bahwa memiliki profit, memiliki untung yang banyak sehingga tidak susah-susah lagi bekerja, hanya tinggal menunggu hari demi hari. Kita hanya memikirkan pengeluaran, terus pemasukan, laba, untung, rugi, tinggal memikirkan itu semua. Itu kebebasan finansial. Kita hanya mengatur-ngatur itu tanpa kita bekerja langsung. Nah, itu harapan dari semua pembisnis. Ya, makanya prosesnya adalah butuh mentalitas, karena semua itu tidak instan. Semuanya memiliki proses yang harus dihadapi, harus dilalui sampai akhirnya menuju ke tujuan yang diharapkan. Mungkin itu contoh dari finansial. Contoh dari belajar, kita mungkin membaca ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Nah, sejauh mana, seberapa lama, dan seberapa peka kita menyerap isi dari sebuah buku dan bertahan kita untuk menyerapnya sampai beberapa halaman atau bahkan satu buku sehari. Nah, itu mentalitas kita dalam belajar. Terus belajar itu tidak perlu dari buku. Kita bisa ngobrol, kayak ngopi, ngomongin perkara ilmu, atau kayak ngobrol-ngobrol iseng sama teman dan curhat, kayak nanya lah, bukan curhat pribadi tapi kayak mencari solusi untuk permasalahan non pribadi. Kalau masalah pribadi, saya anjurkan untuk tidak diceritakan kepada sembarangan orang, karena itu merupakan harga diri kita sendiri yang harus dijaga dari orang luar, ya. Terus ya, mungkin 2 contoh itu yang akan mungkin bisa menjelaskan apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya harapkan kita semua, khususnya orang-orang yang berada di negara tercinta kita, itu bisa lebih membuka lagi pemikirannya, open minded, dan tidak menghamburkan waktunya untuk hal-hal yang tidak perlu gitu. Karena masa depan kita nanti itu akan jauh lebih menantang. Jika kita tidak mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri, bagaimana kita harus memperbaiki di luar dari kepribadian dan diri kita untuk lebih berkembang lagi. Jadi semuanya, jika ingin kita berkembang, awali dari diri kita sendiri. Sesudah itu kita bisa melanjutkan untuk tujuan yang selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang jelas yang keluar dari mulut saya, karena saya juga masih belajar. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang sukses. Saya juga hanya membagi ilmu saja. Saya membaca sedikit demi sedikit buku dan saya share gitu. Sebenarnya banyak buku yang sudah saya baca, cuman saya hanya baru memulainya sekarang untuk melakukan hal seperti ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari. Oke, karena sudah adzan, saya tinggal dulu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.